Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan resep untuk 1 minggu atau 7 hari. Ini hari pertama Mbok buka dengan apa ini? Cumi ya teman-teman, cumi asin balado plus biar ada sayurannya didampingi dengan sayur buncis brokoli. Udah langsung markisak. Kita buat cuminya dulu. Pertama, rebus cumi asin selama 10 menit. Fungsi perebusan agar nanti setelah matang itu cuminya tidak alot dan juga asinnya berkurang banyak. Setelah direbus, dicuci bersih ya, dipisahkan, dibuang bagian keras-kerasnya yang ada di dalam cuminya. Nah, ini setelah dibersihkan dan dipotong-potong sesuai selera, ini bumbunya dihaluskan. 100 gram cabai hijau, 11 siung bawang merah, dan 1 buah tomat. Juga sudah Mbok iris-iris 5 siung bawang merah ya, Bu. Ini akan Mbok haluskan tanpa menggunakan air ya. Jadi kita chop aja dengan tomat biar lebih lembut. Cabai, bawang merah, dan tomat sudah kita haluskan. Sekarang kita tumis terlebih dahulu bawang merah irisnya. Kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini penting banget ya supaya nanti masakan kita enak, sedap, dan gurih. Warnanya sudah kuning kecoklatan. Kita masukkan bumbu halusnya atau sambelnya, cabai, bawang merah, dan tomat. Teman-teman boleh banget kalau mau ditambahkan 1 siung bawang putih ya. Kita aduk-aduk sampai wangi ya. Lalu kita masukkan cumi yang sudah kita rebus dan kita bersihkan serta kita potong-potong sesuai selera. Kita aduk-aduk. Nah, cumi ini sudah membawa rasa asin ya. Jadi kita tidak usah pakai apa-apa dulu, kita cobain dulu, baru nanti kita tambahkan tambahan penyedap. Nah, ini kita cobain ya. Sudah ada rasa gurih dan asin. Kita tambahkan 2 sendok makan kecap manis untuk menyeimbangkan asin cuminya. Lalu kita osreng-osreng lagi sampai merata. Setelah kita campur dengan kecap, kita akan cobain lagi. Udah oke. Nah, ini buat tambahkan 1/4 sendok teh kaldu jamur ya, untuk mengimbangi asin dan manis dari kecap dan dari cuminya. Kita akan cobain sekali lagi sebelum kita matikan kompornya. Nah, ini udah pas banget ya. Gurih, manis, pedas, mantap. Udah deh, mateng. Menu pertama hari ini cumi balado atau cumi disambelinnya udah siap. Yuk lanjut ke menu pendampingnya. Tumis buncis brokoli. Bahannya 500 gram kembang kol dan 500 gram buncis, ini diiris-iris ya. Kemudian langsung aja ditumis 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Tumis sampai wangi. Lalu masukkan, ini agak banyak cabenya ya, sekitar 25 buah cabai campur. Rawit hijau, rawit merah, dan cabai merah. Nah, ini karena Mbok nggak pakai sambal, ini Mbok mau tambahin lagi ya cabai hijau keriting. Ini untuk Mbok ya yang suka banget pedes, nanti tuh enak banget disantap ya, utuh-utuh seperti itu. Lalu masukkan buncisnya yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih, diaduk ya. Nah, buncis itu harus dikasih air supaya matangnya sampai ke dalam. Jadi tambahkan 300 ml air, biarkan mendidih.
Kemudian masukkan 2 sendok makan kornet. Ini bagus banget sebetulnya kalau kornetnya tadi ditumis di awal ya bareng dengan bumbunya. Tapi ini mbok lupa ya. Jadi masuknya di akhir, nggak apa-apa ya. Tetap enak. Kemudian tambahkan penyedap 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Udah itu aja ya penyedapnya. Kalau mau ditambahkan sedikit gula atau micin boleh banget. Nah, ini mbok nggak pakai ya, udah ini aja dimasak sampai mendidih dan mateng. Nah, sebelum diangkat masukkan kembang kolnya. Nah, kembang kolnya ini kalau mbok senangnya tuh masih kriuk-kriuk ya. Jadi kita masak sebentar saja sampai bumbunya terbaluri rata. Biarkan mendidih lagi ya seperti ini. Nah, ini biar matangnya tuh merata sampai ke mana-mana dan rasanya juga rata ya. Jangan lupa dites rasa sebelum dimatikan kompornya. Kita tes rasa terlebih dahulu. Ini semua sudah empuk ya. Rasanya sudah oke. Enak banget ini pakai nasi aja udah cukup ya begini ya. Dicobain lagi. Udah deh, mantep. Matikan kompornya dan tumis siap disandingkan dengan cumi asin balado. Kita lanjut ke resep hari kedua. Nah, ini mbok sudah lama menyimpan bunga tahu ya atau kulit tahu. Yuk kita bikin untuk hari kedua. Ini adalah 50 lembar bunga tahu, kita rendam dengan air dulu ya. Lalu kita haluskan 500 gram ayam dada tanpa tulang, 3 sendok makan udang rebon yang sudah dicuci bersih ya dan disangrai, 1 sendok makan bawang putih goreng, 1 sendok makan bawang merah goreng, 1 sendok makan kecap asin, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, 1 sendok teh gula dan 1 sendok teh lada bubuk serta setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini ada 1 butir telur. Kita aduk ya. Kita pindahkan dulu wadahnya. Ini kita tambahkan 5 sendok makan sagu tapioka atau tepung tapioka. Kita pindah dulu wadahnya ya. Kita campur rata. Tambahkan juga 2 batang daun bawang iris. Kita aduk rata lagi. Setelah adonannya tercampur rata, kita akan bentuk ya. Kita ambil bunga tahunya, lalu kita ambil adonan baksonya, lalu kita akan gulung. Nah, ini bisa menjadi sekitar 50 buah bakso gulung, atau ini apa namanya teman-teman di tempat teman-teman. Setelah itu kita kukus selama kurang lebih 20 menit ya. Nah, ini kita susulkan sisanya. Ini mbok kukus selama 20 sampai 30-an menit. Nah, setelah mateng dan sudah turun suhunya, ini bisa disimpan jadi stok makanan dan sisanya bisa kita olah ya, bisa digoreng atau menjadi tumis. Nah, ini akan buat goreng ya. Ini kita goreng dengan sedikit minyak saja. Ini juga udah enak banget.
Kalau sudah matang tinggal dicocol saja dengan sambal saus ya. Ini jadi kudapan atau snack. Atau akan kita juga tumis 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih iris, dan 15 buah cabai iris. Tumis sampai wangi. Biar lebih sehat kita tambahkan 1 buah wortel iris dan 250 gram buncis yang sudah kita potong dan kita cuci bersih. Lalu kita tumis lagi. Untuk menyatukan rasa dan bumbu kita tambahkan sedikit air, 100 ml air. Kita beri 1 sendok teh kaldu bubuk dan 5 sendok makan kecap manis serta 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu kita masukkan 100 gram kol, 25 buah bakso gulung. Kita aduk rata. Bisa ditambahkan dengan saus tiram jika ada ya. Ini hanya kecap manis saja sudah enak. Setelah diaduk-aduk rata, warnanya biar lebih gelap, kita tambahkan kecap manis lagi. Jadi total 5 sendok makan ya. Tadi di awal kira-kira sekitar 2-3. Ini kita kasih lagi. Baru kita aduk rata sebentar dan tumis bakso gulungnya. Bisa siap kita sajikan ya. Kita matikan kompornya. Nah, terlihat nikmat ya tumis bakso gulung. Ini sih diginiin aja, digaduin aja udah enak kayaknya ya. Sekarang kita lanjut ke resep menu hari ketiga. Teri kacang, pete, dan sayur lodeh. Pertama, goreng garing teri Medan. Ini 250 gram dan wajannya kurang besar. Nggak apa-apa ya, kita kecilkan api. Goreng sampai warnanya kuning, tapi jangan coklat ya, kuning garing gitu. Nanti minyaknya akan lebih tenang. Nah, ini belum ya, kita aduk dulu. Setelah garing, kita angkat enteng, baru kita matikan kompornya. Nah, kita sisihkan seperti ini. Lanjut goreng 150 gram kacang tanah dengan api sedang cenderung kecil ya, biar matangnya tuh sampai ke dalam dan tidak gosong. Jangan sampai gosong di luar, dalamnya masih mentah. Nah, ini minyaknya sudah mulai tenang, digorengnya juga mulai enteng, warnanya berubah lebih tua. Kita matikan kompornya, tetap diaduk. Lalu kita angkat, tiriskan dan sisihkan. Teri dan kacangnya kita turunkan suhunya ya. Kita haluskan 100 gram cabai, 3 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah. Ini dihaluskan, kemudian ada 5 siung bawang merahnya diiris. Bawang merah irisnya ini ya, 5 siung bawang merah. Ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam wajan dengan minyak yang sudah panas. Ditumis sampai wangi bawang merahnya sampai hampir matang, baru dimasukkan bumbu halusnya tadi, cabai, bawang merah, bawang putih. Lalu kita tumis ya bumbu halusnya ini. Ini jangan sampai nggak kebawa ya, semua masukkan ke wajan, apalagi cabai masih mahal. Penting banget, teri yang sudah kita goreng tadi harus kita icipin dulu supaya kita tahu tingkat keasinannya ya. Nah, ini untuk menentukan penyedap yang kita tambahkan ke sambelnya. Ini terinya nggak terlalu asin, kita tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 ibu jari gula merah. Boleh diganti dengan 1 sendok teh gula putih kalau tidak ada gula merah. Kita larutkan gulanya, diaduk-aduk, biarkan sambelnya berminyak, unsur airnya habis supaya nanti tidak mudah basi.
Nah, ini sudah mulai ya berminyak, pecah-pecah seperti ini. Kita matikan kompornya. Kita turunkan suhunya, samakan dengan suhu kacang dan suhu teri Medan. Ini Mbok masukkan pete ya. Lalu baru dimasukkan teri Medan goreng dan kacang tanahnya. Nah, ini semuanya suhunya sama ya. Tidak ada yang lebih panas. Ini tips supaya garing ya, garing dan tidak melempem. Nah, ini Mbok karena mau langsung dimakan hari ini campur dengan pete. Kalau teman-teman misalnya untuk disimpan, sebaiknya sih petenya digoreng terlebih dahulu, baru digabung bersama-sama dengan teri dan kacang gorengnya. Jadi perlakuannya sama ya. Nah, diaduk selagi dingin seperti ini bisa disimpan di suhu ruang tahan 1, 3, bahkan sampai 5 hari. Dengan catatan petenya digoreng terlebih dahulu atau tanpa pete. Teri kacang baladonya udah siap, kita lanjut masak sayur lodeh. Pertama haluskan terlebih dahulu 7 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 1 sendok makan udang kering atau ebi. Sisihkan dulu ya. Lanjut kita tumis terlebih dahulu 3 siung bawang merah iris. Ini wajib banget ya biar enak dan gak perlu bawang goreng lagi. Kemudian masukkan bumbu halus, tambahkan 2 sendok makan ketumbar bubuk, 3 lembar daun salam, 3 ibu jari lengkuas. Ditumis atau diaduk sampai kering garing seperti ini ya, biar rasa masakannya tuh enak. Setelah itu baru deh kita masukkan 1 liter air. Masukkan 1 kilogram sayur lodeh campur ya, ada 1 buah jagung, kemudian wortel, terong dan kacang panjang yang sudah dipotong pendek. Kemudian ada 2 papan pete dan 5 buah cabai hijau iris biar lebih sedap. Tutup, biarkan mendidih. Setelah mendidih kira-kira 5 menit, masukkan 3 ibu jari gula merah, 2 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah, boleh banget ditambah dengan sedikit micin kalau suka ya. Kalau enggak, kaldu bubuk udah cukup. Biarkan mendidih, kemudian masukkan deh 500 ml santan. Kalau nggak ada santan segar, pakai santan kemasan yang bungkus kecil 65 ml, campur dengan air ya. Jadi total ini semua pakai airnya 1,5 liter plus dengan santannya. Aduk-aduk, biarkan mendidih, terutama kalau ini pakai 1/4 buah santan segar, buah kelapanya 1/4 ya, jadi diaduk terus supaya nggak pecah. Ini udah Mbak cobain, rasanya enak. Udah gini aja, tinggal taburi bawang merah goreng kalau ada. Udah deh, sayur lodehnya mateng, siap disajikan. Ini rasanya jadul banget ya. Nah, sayur lodehnya sudah mateng, siap disandingkan dengan teri kacang balado. Kita lanjut ke resep menu hari keempat. Asam pade adalah menu hari keempat. Ini cara membuatnya gampang, dan kalau di rumah Mbok ini disantap dengan nasi, kerupuk dan lalap timun udah enak banget. Jadi tidak membuat tambahan menu lainnya tuh udah oke. Langsung. Haluskan 100 gram cabai merah, 100 gram bawang merah, 1 ibu jari jahe, dan 3 buah tomat. Kalau ada bisa ditambahkan dengan 1 siung bawang putih. Ini Mbok nggak pakai bawang putih ya. Nah, ini kita haluskan. Bumbu halusnya masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 1 liter air, 3 batang serai, 5 lembar daun salam, daun jeruk 5 lembar, 3 ibu jari lengkuas, 2 buah asam kandis, dan 1 batang daun kunyit. Kemudian masukkan juga 500 gram ikan tongkol segar dan 3 siung bawang merah iris, 2 sendok teh garam. Udah bumbunya itu aja, tinggal direbus ya. Direbus sampai semua kaldunya keluar. Nah, ini setelah direbus, ini sengaja nggak Mbok tutup ya supaya tidak terasa amis nanti aromanya.
Jadi direbus sambil dibuka seperti ini. Kita tes rasa. Udah oke, tinggal biar lebih sedap tambahkan perasan jeruk lemon atau nipis kira-kira 1 sendok makan. Nah, ini udah ya, tidak terlalu kering ya, maksudnya jangan terlalu sedikit airnya, kan nanti buat makan biar enak disiram-siramin di nasi gitu. Udah gini aja mateng, gampang banget kan, langsung aja disajikan. Aromanya sedap banget, ini kayak masakan uni banget. Nah, lanjut ke menu yang kelima, hari kelima. 200 gram cabai merah, 100 gram bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Bawang merahnya dibagi 2 ya, ada yang dihaluskan, ini semua dihaluskan 3-tiganya. Ambil 5 siung bawang merah diiris-iris secara terpisah. Kita sisihkan dulu, kita potong-potong 1 kg kentang, ini potongnya agak tipis ya, tapi nggak tipis-tipis banget. Dibagi 4 lalu dipotong-potong. Setelah itu langsung aja digoreng, masukkan ke dalam minyak panas. Ini langsung sekali goreng ya, 1 kg. Kita goreng sampai garing warnanya seperti ini, ambiar atau kriuk ya, kuning kecoklatan. Jadi dia terpisah, tidak menggumpal lagi ketika kita goreng sampai garing. Setelah itu kita angkat. Nah, ini warnanya udah seperti ini, kita angkat. Nah, ini 1 kilo jadinya nggak banyak ya teman-teman, cuma segini tuh. Kita sisihkan dulu. Kita tumis terlebih dahulu 5 siung bawang merah. Tumis sampai wangi, sampai warnanya berubah kecoklatan biar rasa masakannya enak, sedap. Nah, setelah wangi seperti ini, baru kita masukkan bumbu halusnya, tambahkan 1 sendok teh garam. Kita masak sampai airnya habis, kering, berminyak, dan wangi. Sebelum itu kita masukkan dulu 250 gram udang. Nah, ini biar seperti di rumah makan Padang, jadi udangnya nggak dikupas ya, hanya dibuang bagian kepalanya saja, dibelah punggungnya, dicuci. Tes rasa udah oke. Ini buat tambahkan sedikit micin ya, kalau nggak suka bisa di skip. Diganti gula juga boleh. Lalu kasih perasan jeruk lemon, kira-kira 1 sendok teh sari jeruk lemon. Lalu masukkan 2 papan pete. Jeruk lemonnya nanti akan menambahkan rasa gurih ya teman-teman. Setelah itu masukkan kentang gorengnya. Nah, ini ketika kentang goreng masuk tuh sudah mbok matikan kompornya ya. Petenya sudah layu, bumbunya sudah oke, tinggal kita ratakan ya, rasanya udah mantep. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini tidak kriuk ya teman-teman, ini biasa aja hasilnya. Nah, udah deh. Kita sajikan ke dalam wadah. Tuh, wah mantap banget. Udang baladonya siap, kita buat sopnya. Untuk isi sopnya bisa disesuaikan ya, ini kesukaan anak-anak di rumah. Pas ngumpul kita buat sop sosis. Ini bumbunya cukup diiris aja. Pertama kita masukkan 1 sendok makan margarin dulu, lalu 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah diiris. Ditumis sampai wangi, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Penting ya ini supaya nanti rasa masakannya sedap. Baru setelah itu kita masukkan 1,5 liter air. Tambahkan 1 batang daun bawang bagian putihnya atau bonggolnya. Masukkan 250 gram wortel yang diiris, ini sengaja agak tipis ya biar jadinya banyak. Nah, ini
suka banget anak-anak dengan wortel yang agak empuk ya. Jadi ini akan kita rebus terlebih dahulu. Bawang putih, bawang merah, wortel supaya kaldunya keluar ya. Tutup, biarkan mendidih kira-kira selama 7 menit. Setelah itu masukkan 300 gram sosis yang sudah dipotong-potong, 200 gram buncis yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Biarkan mendidih. Nah, setelah mendidih jangan lupa ya dites rasa. Nah, kalau sudah oke, matikan kompornya dan taburi dengan irisan daun bawang seledri dan sop atau sayur beningnya siap disajikan. Wah, seger banget ya. Balado udang disantap dengan sayur sop. Ini bagi Mbok ini mewah banget hari ini. Yuk lanjut ke resep menu hari ke-6. Ada kerupuk, kemudian ada teri kacang disambelin, teri kacang balado, dan sayur sop yang seger banget. Ini langsung aja yuk. Pertama kerupuk. Nah, hanya menggoreng kerupuk ada tekniknya nih kayaknya nih. Kita tes dulu ya, setelah minyaknya panas kita masukkan 1 kerupuk dulu. Kita lihat ya apakah hasilnya tidak bantet. Ini sayangnya minyaknya sebetulnya kurang ya. Nah, ternyata ini tidak bantet, berarti udah oke. Panasnya udah pas. Lalu kita goreng lagi yang lebih banyak. Udah deh, kita goreng sesuai selera. Ini Mbok membeli kerupuk 1 perapat itu atau seperapat atau 250 gram itu kemarin 5.000, jadinya banyak banget. Ini jauh lebih hemat ya kalau kita membeli langsung dengan membeli yang sudah mateng dan minyaknya juga minyak segar ya. Kita goreng sendiri. Nah, ini kita bolak-balik saja. Warnanya biar agak tuaan, biar nanti nggak bantet di dalam. Udah kita angkat, tiriskan, dan menu pertama hari ini sudah siap. Kerupuk goreng. Lanjut ke menu kedua. Haluskan 150 gram cabai, 5 siung bawang putih, dan 100 gram bawang merah. Bawang merahnya sisakan sedikit diiris ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita goreng 250 gram kacang tanah. Kita goreng ya sampai mateng. Kalau udah enteng, warnanya udah mulai kuning kecoklatan, baru angkat, tiriskan. Lalu goreng lagi 200 gram teri yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan kering ya. Setelah itu digoreng sampai matang. Nah, kalau digorengnya dalam kondisi kering dia akan garing. Kalau dicuci dulu asinnya akan berkurang. Nah, teri dan kacang tanahnya sudah matang, kita sisihkan dulu, kita tumis dulu. Bawang merah irisnya kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Ini maaf minyaknya banyak karena pengen buat stok ya, biar nggak gampang melempem. Ini sudah Mbok masukkan bumbu halusnya, kita tumis ya, kita masak sampai nanti terbentuk semacam bola-bola atau bolong-bolong nih minyaknya. Itu pertanda unsur airnya tuh sudah habis. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, kalau suka boleh ditambahkan sedikit gula, kira-kira setengah sendok teh sampai 1 sendok teh gula. Kita tes rasa ya. Udah oke, rasanya udah pas, kita masak sebentar lagi sampai warnanya tua dan lihat nih ya tuh, mulai bolong-bolong. Terlihat ya dan pecah seperti ini berarti udah bagus banget ya. Unsur airnya udah habis, kita matikan kompornya, kita turunkan suhunya sampai netral sama dengan suhu kacang dan terinya. Baru kita campur teri dan kacangnya ke dalam sambelnya. Teman-teman yang mau langsung dikonsumsi minyaknya bisa dikurangi ya, ini Mbok mau buat stok.
Minyak itu selain bikin lebih garing, juga dia membuat lebih tahan lama. Nah, habis makan jangan lupa minum air lemon atau nipis ya untuk membuang lemak minyaknya. Udah, yang ketiga kita akan buat sayur sop. Ini bahan sayurannya ya. Iris-iris semua bahan ini, pisahkan yang keras dan bahan yang mudah mateng ya. Ini buat beli segini banyaknya itu 5.000 ya, sayur sop 1 paket. Kita sisihkan dulu. Kita tumis 3 siung bawang putih iris dan 3 siung bawang merah iris. Nah, kali ini Mbok nggak pakai minyak ya, biar lebih sehat karena tadi udah minyak banget. Kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan atau aromanya wangi. Setelah itu masukkan 1,5 liter air atau 1.500 ml air. Tambahkan daun bawang bagian batangnya, batang bawahnya maksudnya. Kemudian wortelnya dimasukin dan juga buah pala dan kentang. Tutup, biarkan mendidih dan wortel serta kentangnya empuk. Baru kita masukkan bahan lainnya ya, buncis dan kubis atau kol. Tambahkan 2 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini kan airnya udah berkurang ya, nggak 1.500 ml lagi. Nah, setelah itu jangan lupa dites rasa terlebih dahulu. Kalau kurang asin ditambah garam atau kaldu bubuk. Kalau buat Mbok ini udah pas. Baru kita masukkan tomat, daun seledri dan daun bawang bagian hijaunya. Kita biarkan mendidih sebentar saja. Baru kita taburi dengan setengah sendok teh lada bubuk atau 1 sendok teh kalau suka dengan aroma lada bubuk yang kuat. Udah deh, jadi mateng, siap disajikan. Ini kombinasi yang enak banget menurut Mbok ya, pas banget. Sayur bening atau sayur sop dipadu dengan kerupuk kriuk-kriuk dan pedesnya sambal kacang teri balado. Sekarang lanjut ke resep hari ke-7. Nah, kalau ini kesukaan Mbok banget ya, sayur, sambal dan ikan asin. Wah, mantep, langsung aja yuk. Ini 1 buah pepaya muda, nanti dikupas dan diserut ya. Kemudian bumbunya, ini dihaluskan 100 gram cabai merah, 5 siung bawang putih, 7 butir kemiri, 10 siung bawang merah dan 2 sendok makan ketumbar. Bawang merahnya dibagi 2 ya, 5 siungnya dihaluskan bersama bahan lainnya. 5 siungnya lagi diiris-iris untuk ditumis. Bawang merah yang ditumis 5 siung kita masukkan ke dalam panci terlebih dahulu. Kita masak sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Baru kita masukkan bahan yang kita haluskan. Cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan ketumbar. Masukkan 3 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam dan 1 batang serai. Kalau ada boleh ditambahkan daun jeruk. Udah gini dimasak sampai wangi, kering, berminyak. Nah, setelah seperti ini mulai mengering ya dan aromanya jadi wangi banget, baru kita masukkan pepaya yang sudah kita iris-iris. Kita aduk agar dia melembut. Masukkan 1 liter santan dari setengah butir kelapa. Biarkan mendidih. Masukkan 10 buah tahu kuning dan 1 papan pete. Nah, karena kita menggunakan kelapa segar, jangan ditutup ya supaya tidak pecah. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk dan 3 sendok teh gula merah atau gula aren. Kalau tidak ada gula merah bisa diganti dengan 2 sendok teh gula putih atau gula pasir. Biarkan mendidih sampai tanak ya. Jangan buru-buru
Matikan kompornya agar aroma santannya tuh menjadi manis dan mengental. Tes rasa udah mantul, tinggal ditanakkan ya atau dimasak sampai wangi. Tes rasa sekali lagi udah oke. Kalau ada bawang merah goreng bisa ditaburi dengan bawang merah goreng ya. Dan sayur santannya siap disajikan. Ini cocok banget untuk teman makan ketupat ya. Tapi hari ini Mbok mau dijadikan sayur teman makan nasi, dan kita akan bikin lauknya atau pendampingnya. Ini ya, 150 gram cabai hijau, 100 gram bawang merah, 1 siung bawang putih, 2 papan pete. Ini akan kita haluskan cabai bawangnya, petenya disisihkan. Kemudian ini 100 gram ikan asin sepat kalau di tempat Mbok ya. Kita akan goreng dulu ikan asinnya. Nah, karena ikan asinnya kecil dan tipis, ini tidak makan waktu lama ya, tinggal dibolak-balik saja, nanti dia akan kering seperti ini, tinggal diangkat. Lanjut masukkan cabai dan bawang yang sudah kita haluskan. Masukkan petenya lalu ditumis bersama-sama. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh penuh ini ya. Udah deh, tinggal diaduk saja. Karena kaldu bubuk sudah membawa gurih asin, ini Mbok tidak menambahkan garam lagi ya. Karena ikan asinnya juga udah asin. Kita aduk-aduk-aduk sampai wangi. Jangan terlalu mateng, udah gini aja disajikan bersama ikan asinnya, dipisah aja biar kalau yang nggak suka ikan asin bisa pilih sambelnya saja. Demikian teman-teman resep menu untuk 1 minggu. Selamat masak enak.